Ini adalah podcast Bakti, Basuara, Bakti Puswara, memahami KTI dengan seksama. Bahwa kawin tangkap itu sesungguhnya adalah satu perbuatan biadab karena dia itu sangat-sangat bertentangan dengan arah syarat kawin versi orang Sumba atau orang Kalang khususnya. Sebenarnya kami selalu ingin bertanya ke diri kami sendiri sejauh mana saya menggunakan rasa kemanusiaan saya untuk mencintai sesama. Cita-citanya saya ini, anak ini pilih jodoh sendiri. Nanti kita orang tua urus kemudian dia punya urusan adatnya. Jumpa lagi para pendengar podcast Basuara, Bakti Puswara. Di sini hari ini tengah hadir bersama kita narasumber-narasumber menginspirasi dari Pulau Sumba. Kali ini kita akan mengangkat tradisi kawin tangkap dan stigma laki-laki Sumba. Sebelumnya di Bakti Puswara, di Basuara juga kami telah mengangkat, di seri sebelumnya kami telah mengangkat diskusi mengenai kawin tangkap ini dan budaya Sumba. Di sini hadir di tengah-tengah kita ada Usidiana Timoria dari komunitas Sopan, ada Bapak Umbu Joa, tokoh adat Sumba Tengah dari Sumba Tengah, dan Bapak Bernardus Koda. Beliau ini adalah tokoh masyarakat dan orang tua yang aktif mengkampanyekan melawan tradisi kawin tangkap. Mengapa kami mengangkat ini? Untuk membangun kesadaran bahwa ini harus segera kita hentikan. Tradisi kawin tangkap ini sama sekali tidak memanusiakan manusia. Bagaimana kabar semuanya? Sehat-sehat? Kabar baik. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Saya akan mempersilahkan pertama kali ke Diana Timoria. Diana Timoria ini adalah komunitas Sopan, seperti yang kami sampaikan bahwa komunitas Sopan ini adalah sebuah organisasi yang fokus mengkampanyekan, mengadvokasi isu-isu perempuan dan anak di Sumba Timur. Nah, baru-baru ini komunitas Sopan melakukan kajian tentang kawin tangkap. Nah, Diana boleh sharing-kah, ceritakan mengenai kajian komunitas Sopan tentang kawin tangkap ini? Silahkan Diana. Ya, baik Kak Ita. Selamat sore Bapak Umbu Jawa dan Bapak Bernard. Sore. Terima kasih untuk kesempatannya. Sore. Baik, terima kasih. Sore ini saya akan berbagi tentang hasil survei terkait dengan kawin culik atau kawin tangkap yang ada di Sumba. Survei ini sendiri dilakukan oleh Komunitas Solidaritas Perempuan dan Anak atau biasa dikenal Sopan Sumba. Dan saya sendiri bagian dari Sopan Sumba. Saya relawan di Sopan karena Sopan ini merupakan sebuah komunitas yang berbasis relawan. Jadi selama ini aktivitas-aktivitas yang kami lakukan untuk membela perempuan, anak, atau siapapun itu, kami lakukan dengan nilai-nilai kerelawanan yang sudah ada dalam diri kami. Dengan alasan mengapa kami membuat survei ini, lalu metode yang kami gunakan, juga hasil surveinya seperti apa, dan langkah ke depannya seperti apa yang bisa kita lakukan bersama, ataupun hal-hal yang sudah dan akan terus dilakukan oleh Sopan untuk berkontribusi dalam menghentikan praktek-praktek yang seperti ini. Jadi, mengapa kami membuat survei ini? Jadi dari sejak akhir Desember 2019 dan juga awal 2020 sampai dengan Juni 2020 itu ada beberapa video yang beredar di media sosial. Video itu berasal dari Sumba. Nah, dalam video itu sendiri terlihat ada perempuan yang digotong rame-rame, diangkat rame-rame oleh beberapa laki-laki dan dibawa pergi. Nah, entah apapun definisi dari aktivitas seperti itu, tetapi ketika melihat perempuan yang menangis, perempuan yang meronta-ronta dan meminta tolong, siapapun dari kita pasti akan sepakat bahwa ada penolakan dalam diri perempuan terhadap aktivitas yang dilakukan itu. Nah, mulai dari situ, mulai dari
adanya video itu beredarlah banyak pendapat di luar sana tentang kawin culik dan kawin tangkap. Sebenarnya Sopan sendiri sudah melakukan penelitian atau kami sudah sering sekali mencari tahu tentang cerita-cerita terkait dengan kawin culik atau kawin tangkap yang ada di Sumba. Bahkan sebelum ini juga Kamar Tahebi juga sudah mengeluarkan tulisan terkait dengan kawin culik dan kawin tangkap, sudah ngobrol dengan beberapa orang, baik itu yang pernah menjadi korban, juga pelaku, pernah berbicara dengan tokoh-tokoh juga di Sumba terkait dengan ini sebelum adanya video-video itu. Jadi sebelum orang-orang memviralkan video itu, kami sendiri sudah menjadi aware, sudah mulai mencari tahu tentang ini, karena dari awal kami sudah tahu bahwa ada sesuatu yang sedang salah dalam praktek ini. Jadi kami sudah mencari tahu itu dari dulu. Dan bahkan ketika kami melakukan aktivitas-aktivitas seperti edukasi kesehatan pun, kami tetap mencari tahu tentang situasi kawin culik atau kawin tangkap di beberapa titik yang kami datangi. Jadi ketika ada video itu beredar, banyak sekali orang-orang yang bertanya kepada kami atau bertanya di media sosial tentang apa sih sebenarnya kawin tangkap itu. Lalu ada juga yang bertanya, masih ada ya sampai sekarang? Bukannya itu budaya? Bukankah hal tersebut menjadi salah satu bentuk kekerasan? Kenapa sih tidak dilaporkan ke polisi? Masih perlu ya praktek seperti itu? Dan bagaimana keluarga si perempuan? Apakah diam saja? Jadi setelah ada kasus itu atau video itu, ada banyak sekali pertanyaan yang muncul yang datang ke kami, dan bahkan pertanyaan itu juga muncul dalam diri kami, dalam diri komunitas kami, Sopan. Kami juga mempertanyakan itu, di saat yang sama kami juga mendapat pertanyaan seperti itu. Jadi kami lalu memutuskan untuk membuat survei terkait kawin culik atau kawin tangkap yang ada di Pulau Sumba, karena pertanyaan-pertanyaan itu kemudian memunculkan banyak jawaban. Seperti apa sih, misalnya apa sih kawin tangkap itu? Definisi kawin tangkap itu muncul dari berbagai perspektif. Ada yang kemudian membuat definisinya itu pada akhirnya membuat segala sesuatunya tidak apa-apa. Ada yang kemudian membuat mendefinisikan sebagai bentuk kekerasan dan sebagainya. Kami ingin sekali untuk meng-capture atau mendokumentasikan pendapat-pendapat itu, karena bagi kami itu akan menjadi satu langkah yang penting dalam melakukan intervensi ke depannya. Kami perlu tahu seperti apa orang-orang berpikir tentang kawin tangkap ini. Nah, survei itu sendiri kami gunakan dengan metode online. Kami membuat link, kami mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan itu, lalu membuat linknya di Google Form, lalu membagikan link itu melalui Facebook dan WhatsApp. Mengapa kami memutuskan untuk melakukannya online? Yang pertama karena pada saat itu sedang pandemik dan kita tidak bisa harus mendiskusikan ini, pergi bertanya kepada setiap orang terkait pendapat mereka, karena itu tadi, karena pandemik. Lalu yang kedua karena kami merasa bahwa saat ini media sosial juga sudah menjadi sebuah ruang komunikasi yang cukup mempermudahkan kita. Jadi kita tidak mau hanya karena pandemi, kita kemudian berhenti untuk mencari tahu pendapat orang atau mendapatkan pemikiran orang. Padahal di luar sana pemikiran itu terus berkembang. Jadi kami memutuskan tetap melakukannya online meski di tengah pandemi. Dan itu kami lakukan di 21 sampai 28 Juni 2020 ya. Responden kami, link ini kami sebarkan ke jadi yang menjadi responden ini bukan saja hanya orang Sumba atau orang yang berada di Sumba, tetapi bisa jadi orang entah itu orang Sumba yang berada di luar Sumba atau orang Sumba yang berada di Sumba itu sendiri, ataukah orang luar Sumba yang berada di Sumba atau orang yang ada di luar Sumba bahkan di luar negeri. Jadi siapapun mereka yang merasa penting untuk memberikan pendapat terkait dengan kasus ini, terkait dengan praktik ini, kami menghargai setiap pendapat mereka. Lalu kami juga mencoba untuk mendapatkan data terkait menurut responden ini, siapa sih yang paling dirugikan atau pihak mana yang paling dirugikan ketika ada praktek ini.
Jadi para 59% menjawab bahwa perempuanlah menjadi pihak yang dirugikan. Lalu ada 2% itu menjawab bahwa laki-laki yang dirugikan, 12% itu menjawab bahwa laki-laki dan perempuan itu menjadi pihak yang dirugikan. Sementara 23% menjawab masyarakat Sumba secara keseluruhan menjadi pihak yang dirugikan. Dan 1% itu merasa yakin bahwa tidak ada yang dirugikan dalam praktek ini. Dan 3% itu menjawab lainnya. Lalu sikap dan tindakan berkaitan dengan sikap dan tindakan responden, kawin culik atau kami menanyakan pendapat responden apakah mereka setuju dengan pernyataan ini. Kawin culik atau kawin tangkap adalah bentuk kejahatan kemanusiaan. Jadi 92% menyatakan setuju bahwa kawin culik dan kawin tangkap adalah bentuk kejahatan kemanusiaan. Sementara 5% lainnya menjawab ragu-ragu dan 2% lainnya menjawab tidak setuju. Lalu ada pernyataan kedua, kawin culik atau kawin tangkap adalah kekerasan berbasis budaya. Responden menjawab 88% menjawab setuju, dan 7% menjawab ragu-ragu, dan 5% menjawab tidak setuju terhadap pernyataan bahwa kawin culik atau kawin tangkap itu merupakan kekerasan berbasis budaya. Nah, kawin culik atau kawin tangkap adalah kekerasan berbasis gender ini, 90% setuju bahwa itu merupakan kekerasan berbasis gender, 5% tidak setuju, dan 5% lainnya menjawab ragu-ragu terkait dengan pernyataan bahwa kawin culik atau kawin tangkap itu merupakan kekerasan berbasis gender. Untuk pernyataannya itu, kawin culik atau kawin tangkap segera dihentikan, 95% menyatakan setuju untuk segera dihentikan, 2% menjawab tidak setuju, dan 3% menjawab ragu-ragu. Kami juga menanyakan pendapat mereka, jika mereka mengetahui mengetahui tentang kasus ini, apakah mereka melaporkan atau tidak. 93,5% itu, 0,5% itu menjawab mereka akan melaporkan, dan 6,95% menjawab mereka tidak akan melaporkan. Untuk yang menjawab melaporkan, mereka menyatakan bahwa tempat untuk melaporkan itu seperti aparat penegak hukum, misalnya polisi, terus lembaga yang konsen dengan isu perempuan dan anak, seperti ada beberapa LSM, lalu DP3A, Perwati, KPAI, WCC, Komnas Perempuan, Komnas HAM, lalu aparat desa dan kelurahan, lembaga keagamaan, gereja atau LBH. Nah, Sopan sendiri yang sudah kami lakukan, kami berusaha mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini melalui artikel. Jadi masing-masing beberapa dari kami itu terus giat menuliskan artikel, memberitakan atau membuat tulisan-tulisan yang kemudian bisa disebarluaskan kemana-mana terkait dengan kondisi di Sumba. Kami juga mengadakan diskusi di berbagai forum. Diskusi-diskusi ini sering bertemakan perempuan dan anak, juga baik itu online dan offline, baik itu diskusi yang formal dan informal. Kami selalu menyatakan bagaimana sikap kami terhadap hal-hal seperti ini. Lalu ada juga edukasi HKSR atau hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. Kami lakukan itu terhadap remaja dan masyarakat, juga terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, sudah sih ini hanya sebuah pertanyaan saja untuk kami sendiri di Sopan dan juga untuk yang mendengarkan. Sebenarnya ini pertanyaan yang selalu kami titipkan untuk siapa saja yang berkaitan dengan hal-hal ini. Sebenarnya kami selalu ingin bertanya ke diri kami sendiri, sejauh mana saya menggunakan rasa kemanusiaan saya untuk mencintai sesama. Terima kasih, salam solidaritas untuk kemanusiaan. Wow, keren. Terima kasih banyak Diana ya. Sangat-sangat komprehensif kajiannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit bahwa temuan-temuan pentingnya ini bahwa masyarakat dari hasil responden dari Sopan dari kajian ini bahwa sepakat bahwa praktek ini perlu segera dihentikan.
Karena ini sama sekali bukan budaya dan ini sama sekali tidak memanusiakan manusia di luar dari nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini kita anut bersama. Iya. Selain itu penting untuk edukasi, ada ada payung hukum seperti yang disampaikan tadi Diana, bahwa penting untuk segera mengesahkan RUU PKS. Terima kasih banyak untuk penjelasannya ya, untuk sharing hasil kajiannya. Nah, saya mau meminta tanggapan dari Bapak Umbu Joa, kemudian Bapak Bernard sebentar ya. Bapak Umbu Joa, bagaimana setelah mendengarkan sharing hasil kajian dari Diana tadi, bagaimana tanggapan Bapak selaku tokoh adat Sumba? Silahkan Pak. Terima kasih dari kami masyarakat atau tokoh adat. Yang pertama-tama juga sangat berterima kasih bahwa ternyata ada satu komunitas yang disebut Sopan yang peduli terhadap perempuan dan anak, dan juga turut kami juga sebagai masyarakat adat atau tokoh adat turut terbantukan dalam mensosialisasikan, dalam memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kawin tangkap itu sesungguhnya adalah satu perbuatan biadab, karena dia itu sangat-sangat bertentangan dengan adat istiadat kawin mawin versi orang Sumba atau orang Kalang khususnya. Oleh karena itu benar-benar kami sebagai salah satu tokoh adat di Sumba Tengah sangat mengapresiasi teman-teman dari Sopan, karena kami memiliki kepedulian yang sama dalam menegakkan adat istiadat kawin mawin yang benar sesuai dengan apa yang telah digariskan secara sakral oleh nenek moyang. Jadi itu tanggapan dan apresiasi kami kepada komunitas Sopan, karena bagaimanapun juga dari sisi adat dan budaya kawin mawin di Kalang, bahwa sangat-sangat tidak memperkenankan adanya peristiwa kawin tangkap atau yang disebut dengan kawin lari atau apapun juga namanya. Dan bagi tokoh-tokoh adat melihat persoalan ini atau melihat fenomena ini, bahkan sejak dulu kala menerapkan satu buah tindakan yang paling kurang menimbulkan efek jera kepada pelaku-pelaku kawin tangkap, yang mana bagi setiap orang yang melakukan kawin tangkap didera dengan denda adat yang cukup besar jumlahnya. Jadi itu mengapa saya sebagai salah satu tokoh adat di Sumba Tengah begitu apresiasi terhadap adik-adik dari Sopan yang punya visi dan misi yang sama dengan kami, dan pada umumnya terkait dengan tegaknya sebuah adat istiadat kawin mawin yang sakral dan suci. Demikian itu untuk sementara, Ibu. Terima kasih Pak Umbu Joa. Bagaimana menurut Bapak Bernard? Selamat sore Ibu. Selamat Saya sore. mau ceritakan sesuai pengalaman atau yang kami pernah lalui. Silahkan. Menurut yang Ibu katakan tentang kawin tangkap, ya kalau menurut orang tua hanya ikut-ikut saja, ikut pengalaman atau kebiasaan, tapi bukan suatu adat yang murni itu. Tapi kalau adat yang murni yang orang Sumba dijalankan harus melalui 3 tahap. Itu adat yang murni. Sehingga terjadilah kawin tangkap, ya ada beberapa alasan. Ya alasan itu karena bapak setuju, orang tuanya, si perempuan tidak setuju. Jadi maka telah melakukan kawin ini lakukan tangkap. Ada lagi di pihak
laki-laki tidak mau ikuti ini yang 3 tahap. Mau bawa lari, tangkap, supaya mau 1 kali bayar belis. Yang ketiga, orang tua tidak mau. Hanya mereka ini anak laki-laki dengan anak perempuan yang baku jodoh. Karena takut ini orang tua tidak mau, mereka bawa lari sudah. Itu yang selalu dipakai. Tapi selama itu, bagi saya, karena sudah dengar ini aturan, sudah lama lagi tidak pakai ini cara seperti itu. Hanya kita ikuti ini jalur adat yang sebenarnya. Kawin tangkap ini jarang sekali. Tapi mungkin masih ada sekarang. Mungkin mereka ini belum pahami ini tentang ini aturan. Maupun aturan kawin mawin atau aturan cara pemerintahan, mungkin mereka belum pahami ini, sehingga masih ada sekarang, kalau masih ada. Oke. Baik, Pak Bernard. Saya kembali ke Pak Umbu Joa. Bagaimana menurut Pak Umbu Joa, mengapa praktik kawin tangkap ini masih, atau yang disebut Yapa Marada kalau tidak salah Pak ya, masih sering terjadi Pak? Mengapa sering terjadi dan bahkan disebut marak pada akhir 2019 sampai dengan awal 2020 itu, karena memang orang-orang melihat bahwa melakukan kawin tangkap itu ada beberapa keuntungan yang dia diperoleh, atau ada beberapa motivasi mereka melakukan kawin tangkap. Motivasinya yang pertama adalah karena yang mendapatkan seorang wanita idamannya, itu motivasi pertama. Kemudian motivasi kedua, daripada mengikuti proses akad kawin mawin yang begitu rumit, dia terpaksa mengambil jalan pintas untuk melakukan kawin tangkap. Kemudian juga ada motivasi ketiga, dia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dia itu hebat, bahwa dia itu kuat, mampu untuk melakukan sebuah tindakan kawin tangkap. Itu beberapa motivasi yang terjadi, sehingga ada saja oknum-oknum yang melakukan hal ini, yang padahal sebenarnya sangat-sangat melanggar sakralnya adat kawin mawin sebagaimana sudah digariskan dalam tata adat istiadat kawin mawin orang Sumba. Jadi itu Ibu mengapa terjadi. Dan yang kedua, dengan munculnya Undang-Undang HAM, sebenarnya itu pemerintah baik juga polisi harus sudah masuk pada persoalan ini. Tetapi dengan kendala budaya, mereka hanya cuma melihat, menonton, tapi tidak langsung beraksi terhadap sebuah kejadian, walaupun itu notabene dikatakan sebagai satu tradisi atau budaya turun-temurun. Mereka seperti terhipnotis, sehingga tidak serta-merta, baik juga daripada pihak penegak hukum, aparat pemerintah, tidak serta-merta untuk mengambil tindakan terhadap sebuah peristiwa yang sesungguhnya itu adalah melanggar hukum atau melanggar hak asasi manusia. Jadi dengan fakta ini, karena baik pemerintah, baik juga penegak hukum, namanya polisi juga, sepertinya tidak responsif atas kegiatan kawin tangkap, jadi orang-orang semakin merasa keenakan dalam tanda petik, semakin merasa keenakan untuk tetap melakukan ini, kawin tangkap.
Karena mereka sebentar akan dibentengi oleh suatu alasan bahwa itu adalah adat, bahwa itu adalah tradisi nenek moyang mereka. Jadi itulah pemahaman saya mengapa itu kawin tangkap sering marak terjadi di Pulau Sumba umumnya. Ini tadi yang saya bilang kan ada dua faktor, ada faktor yang bermotivasi dan begitu pula dari pihak-pihak penegak hukum atau yang berwajib melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu tidak serta-merta atau tidak responsif melihat satu perbuatan yang melanggar HAM. Jadi itulah mengapa mereka bebas, mereka merasa keenakan untuk melakukan kawin tangkap ini. Begitu, Bu. Jadi apakah Bapak setuju bahwa ini adalah bagian dari budaya Sumba? Atau bagaimana Bapak memandangnya? Saya di waktu munculnya, waktu viral di media sosial terkait kawin tangkap, saya salah satu orang yang membabat habis-habisan pemikiran-pemikiran orang tertentu, baik itu dari level sarjana, bahkan ada yang doktor. Saya salah satu orang yang babat pemikiran mereka dan dengan mengatakan bahwa kawin tangkap itu bukan adat, kawin tangkap itu bukan budaya, tapi itu adalah perbuatan biadab. Karena saya ini, Ibu, saya adalah, walaupun umur saya masih muda, saya juga tokoh adat, paham adat. Kemudian saya juga adalah praktisi budaya adat. Karena saya jubir. Kalau untuk menyelenggarakan semua adat, proses akad mawin, di situ diperlukan dua jubir. Juru bicara di pihak laki-laki dan juru bicara di pihak perempuan. Saya adalah jubir, walaupun predikat saya sebagai salah satu aparatur sipil negara, tetapi di sela-sela tugas itu kembali di komunitas kampung, saya adalah jubir untuk menyelenggarakan satu proses adat istiadat akad mawin. Jadi kalau dikatakan apakah Bapak setuju ini disebut budaya, saya dari dulu waktu viralnya peristiwa ini di media sosial, sayalah salah satu orang yang menantang habis-habisan pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwa itu tradisi. Saya tahu bahwa ini betul ada tradisi, saya tahu ada budaya, tetapi adalah sebuah kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan. Pada akhirnya orang bilang, oh ini sudah biasa dilakukan oleh nenek moyang saya, bapak saya. Perannya itu betul-betul sangat melanggar sakralnya adat istiadat akad mawin. Ya, kebetulan kami tidak saja hanya paham tentang bagaimana adat akad mawin, karena kami sendiri juga adalah pelaku praktisi dalam menyelenggarakan adat kawin mawin versi orang Kalang di sini. Saya pernah menjadi jubir ya di lingkaran Pulau Sumba, Ibu, saya pernah jadi jubir untuk apakah ada di pihak keluarga perempuan maupun di pihak keluarga laki-laki. Begitu, Ibu. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan berikutnya ke Pak Bernard. Bapak kan Bapak adalah salah satu dari sekian banyak orang yang tua yang menentang praktik kawin tangkap ini. Menurut Pak Bernard, mengapa ini penting untuk dilakukan dan mengapa ini penting untuk dilawan, Pak? Ini tentang kawin mawin, kawin tangkap. Kalau menurut saya, pelanggaran itu hak perempuan. Apakah macam dulu orang tua sehingga lakukan kawin tangkap itu mungkin karena ini aturannya ini aturan adat. Pelanggaran adat itu harus diselesaikan secara adat. Pelanggaran apa saja di segi adat, maka diselesaikan secara adat. Tapi kalau adat yang sebenarnya, kalau menurut orang tua,
tiga tahap itu, yaitu bawa sirip pinang, yang kedua tutup sirip pinang, yang ketiga guling tikar angkat bantal, ya istilah adat. Tapi menurut saya itu kalau kawin tangkap itu melanggar hak perempuan, tapi supaya semua masyarakat bisa pahami, tolong disampaikan di setiap masyarakat atau di setiap wilayah, supaya mereka bisa pahami dan supaya mereka bisa, kalau khusus aku pribadi ibu, orang tua dengan orang tua yang menjodohkan kami. Kalau di segi adat ini, ya kendala-kendala saya katakan tadi ini, karena ini kawin yang tidak murni, banyak-banyak kendala yang terjadi di anak cucu. Oh begitu Itu kan? yang saya tidak setuju. Tapi kalau kawin murni, ada pun tidak tuntas ini belis, tapi tetap ini punya anak cucu ini normal saja. Ada damai saja dalam rumah tangga. Ya itu saja menurut saya ibu. Ya khususnya saya dalam rumah tangga. Ya kalau boleh ini saya punya anak laki-laki maupun saya punya anak perempuan, pilih jodoh sendiri. Harapan saya, kalau sekarang ya orang tua ikut anak. Tapi kalau dulu itu yang saya omong tadi, harus orang tua, harus anak ikut orang tua. Cita-citanya saya ini, anak ini pilih jodoh sendiri. Nanti kita orang tua urus kemudian dia punya urusan adatnya. Itu saja saya punya cita-cita ini ibu. Baik, semoga saja ke depannya tidak ada lagi praktik-praktik kawin tangkap ini Pak ya. Seperti apa sih perubahan apa yang di masa depan yang ingin Diana maupun Pak Umbu Joa ingin lihat terkait dengan praktik kawin tangkap ini? Ya harapan saya atau kami supaya ke depan itu betul-betul muncul generasi yang beradab dan berbudaya. Muncul satu generasi yang betul-betul menghargai budaya, menghormati adat, khusus budaya kawin mawin. Itu yang kami harapkan. Dengan catatan, silakan kita ada dalam masa-masa atau periode-periode milenial, tetapi adat dan budaya ini sebagaimana sudah diwariskan oleh leluhur tetap dipertahankan sepanjang itu tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia atau dengan hukum-hukum positif. Begitu harapannya. Baik, terima kasih Pak Umbu Joa. Bagaimana? Silakan Diana. Baik, terima kasih. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi harapan dari Bapak Umbu Joa terkait dengan praktek seperti ini. Saya secara pribadi juga kami di Sopan berharap agar praktek seperti ini tidak lagi terjadi di masa depan. Ini harus dihentikan karena bagaimanapun juga kami di Sopan percaya bahwa setiap budaya pasti menjadi ruang yang baik untuk setiap penganutnya. Maka ketika sedang ada yang tidak senang dengan budaya yang satu ini atau apa yang kita sebut budaya ini, maka mungkin ada sesuatu yang salah. Dan sebagai orang Sumba, sebagai generasi muda Sumba, saya berharap kita semua bisa melakukan autokritik tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada budaya kita sendiri. Kita harus menjadi generasi yang cerdas untuk melakukan autokritik itu. Betul kata Bapak Umbu Joa tadi, jangan kita terlena dengan kita sebagai generasi milenial yang kemudian memisahkan atau membuat jarak antara kita dan budaya. Itu malah yang akan berbahaya sekali nanti
ketika ada praktek-praktek yang seperti ini, sebagai generasi milenial, sebagai anak-anak muda, saya berharap kita semua harus lebih mendekatkan diri ke budaya kita, ke identitas kita. Dengan begitu kita bisa tahu keputusan yang kita ambil ini apakah sudah sesuai atau tidak, apakah sudah benar atau tidak. Karena saya yakin budaya selalu menjadi ruang yang baik untuk kemanusiaan, untuk setiap manusia yang ada di dalamnya. Terima kasih banyak Pak Umbojo ya atas waktunya. Terima kasih banyak Diana ya sudah sharing banyak hal-hal yang positif, hal-hal yang memberikan harapan bagi kita semua, bagaimana kita semua bisa bergerak bersama, kita punya kontribusi masing-masing, kita punya peran masing-masing yang kita jalankan, yang dapat menghentikan hal-hal yang kecil yang dimulai dari kita sendiri, dimulai dari keluarga kita sendiri. Ada Pak Bernardus, terima kasih banyak Pak Bernardus. Masing-masing kita punya peran dalam masyarakat untuk menghentikan praktik-praktik kawin tangkap ini. Jangan lengah, jangan kita sebagai generasi penerus ini kita harus tetap terhubung dengan budaya, tapi bukan berarti praktik kawin tangkap ini dibenarkan dalam budaya. Kita harus sama-sama bergerak, kita harus sama-sama membangun kesadaran, memanusiakan manusia bahwa ini harus segera dihentikan. Kita harus bergerak bersama, ini tidak bisa dihentikan oleh komunitas Sopan saja, ini tidak bisa dihentikan oleh Bapak Umbojo saja, ini tidak bisa dihentikan oleh Bapak Bernard saja. Tapi butuh kolaborasi multi pihak untuk bisa menghentikan ini. Terima kasih banyak pendengar podcast Basuara. Sampai bertemu kembali di podcast Bakti berikutnya.